warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki pembahasan mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha, jadi rukun iman yang pertama adalah bahwa antu'mina billahi, kamu beriman kepada Allah, bi anta taqida 'ala tafsiri, sekiranya kamu meyakini secara tafsir atau rinci, annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah itu maujudun, yang maha ada atau maujud, qadimun yang dahulu atau qadim, baqin kekal, mukhalifun lil hawadithi, berbeda dengan makhluk, mustaghnin an kulli syai'in, tidak membutuhkan siapa dan apapun, wahidun esa qadirun, berkuasa, muridun berkehendak, alimun yang maha mengetahui, hayyun yang hidup, sami'un yang mendengar, basirun melihat, mutakallimun yang berfirman, wa 'alal ijmali, dan kamu meyakini secara ijmal atau global, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah kamalatin la tatanaha, memiliki kesempurnaan yang tiada batas atau tiada limitnya. Wa'alam, dan ketahuilah, annal mawjudati bin nisbati lil istighna'i, annal mawjudati, sesungguhnya segala sesuatu yang wujud, bin nisbati lil istighna'i, dilihat dari sisi butuh atau tidak butuhnya, anil mahalli wal mukhassisi, pada tempat mahal dan yang mewujudkan atau mukhassis, wa adamihi arba'atun, dibagi menjadi 4, yaitu al-awalu, yang pertama, ma la yaftaqiru lahu ma'an, sesuatu yang tidak membutuhkan mahal dan juga mukhassis, wa huwa dzatullahi, yaitu zat Allah, wasani, dan yang kedua, aksu, kebalikannya, berarti sesuatu yang membutuhkan mahal dan juga mukhassis, wa huwa sifatul hawadithi, yaitu sifat-sifat makhluk. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ma yaqumu bi mahalli, sesuatu yang menempati mahal, duna, tanpa al-mukhassasi, adanya mukhassis, wa huwa, yaitu sifatul bari, sifatnya Allah al-bari, ay alladzi yakhluqul khalqa, yaitu Allah yang menciptakan makhluk, wa yudhiruhum, dan mewujudkan mereka, minal adami, dari keadaan tidak ada menjadi ada. Ar-rabi'u, kebalikannya dari yang nomor 3, aksuhu, ya, kebalikannya, wa huwa dzatul makhluqina, sesuatu yang membutuhkan mukhassis bukan mahal, yaitu zat makhluk. Faidatun, faidah, man taraka arba'a kalimatin, barang siapa yang meninggalkan 4 kata ini, kamula imanuhu, maka imannya telah sempurna. Aina wa kaifa, yaitu di mana dan bagaimana, wa mata, dan kapan, wa kam, dan berapa. Fa in qala laka qailun, apabila ada orang yang bertanya kepadamu, aina Allah, di mana Allah, fa jawabu, maka jawabannya adalah laisa fi makanin, Allah tidak bertempat dan tidak, wala yamurru alaihi zamanu, dan tidak mengalami perjalanan waktu. Wa in qala laka, dan apabila ada orang yang bertanya kepadamu, kaifallahu, bagaimana Allah, faqul lahu, maka jawabnya adalah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Wa in qala laka, dan apabila orang bertanya kepadamu, matallahu,
kapan Allah itu ada? Faqul lahu, maka jawabnya adalah awalun bila bertidain, Allah ada tanpa permulaan, wa akhirun, dan tidak akan pernah berakhir, bila intihain tidak akan pernah berakhir. Wa in qala laka qailun, dan apabila ada orang yang bertanya kepadamu, kamillahu, berapa Allah itu? Faqul lahu, maka jawabnya adalah wahidun, Allah itu adalah esa, satu, la min qillatin, yang bukan dari hal sedikit. Qul huwallahu ahadun, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang maha satu. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Wataniha, kemudian memasuki iman kepada malaikat. Wataniha, dan rukun iman yang kedua adalah antu'mina bimalaikatihi, kamu beriman kepada para malaikat Allah. Bi anta ta'taqida annahum, sekiranya kamu meyakini bahwa mereka adalah ajsamun nuraniyatun, materi-materi cahaya, latifatun, yang tidak berkelamin laki-laki, laisu dzukuran, yang tidak berkelamin laki-laki, wala inathan, dan perempuan, wala khunatha, dan atau khunsa, atau yang memiliki dua alat kelamin, la abalahum, dan yang tidak memiliki bapak, wala ummalahum, dan ibu, shadiquna, yang benar, fima akhbaru bi anillahi ta'ala, dalam berita yang mereka sampaikan dari Allah, la yakuluna, yang tidak makan, wala yashrabuna, dan tidak minum, wala yatanakahuna, dan tidak menikah, wala yatawaladuna, dan tidak melestarikan keturunan, wala yanamuna, dan tidak tidur, wala tuktabu a'maluhum, dan tidak ditulis amal-amalnya, li'annahum, karena al-kuttabu, karena mereka adalah yang menulis, wala yuhasabuna, dan tidak dihisab, li'annahum, karena mereka adalah al-husabu, yang menghitung, wala tuzanu a'maluhum, dan tidak ditimbang amal-amal mereka, li'annahum, karena mereka la sayyi'ata lahum, tidak memiliki amal-amal jelek. Wa yuhsyaruna ma'al jinni, yang akan dikumpulkan bersama golongan jin, wal insi, dan manusia, yashfa'una fi uswati bani adam, yang dapat memberikan syafaat kepada mereka yang durhaka dari anak cucu Adam. Wa yarahum al-mu'minuna fil jannati, dan melihat orang-orang mukmin di dalam surga. Wa yadkhuluna al-jannata, yang masuk surga. Wa yatanawaluna an-ni'mata fiha, yang menikmati kenikmatan di surga, fiha bima sya'allahu, dengan kenikmatan yang sesuai kehendak Allah. Lakin qala Ahmad bin Muhammadin as-Suhaimi, tetapi Ahmad Suhaimi berkata, waja'a an Mujahidin, telah diriwayatkan dari Mujahid tentang suatu riwayat, ma yaqtadi annahum la ya'kuluna fiha wa la yashrabuna, yang menunjukkan bahwa para malaikat tidak makan dan tidak minum, wala yankihuna, dan tidak menikah, wa annahum yakununa kama kanu fid dunya, di dalam surga, dan tentang riwayat yang menunjukkan bahwa mereka akan dalam keadaan seperti mereka berada di dunia. Wa yaqtadi annal hura wal wildana kadzalika, riwayat ini juga menunjukkan bahwa bidadari surga dan anak-anak kecil surga tidak makan, intaha, tidak minum, dan seterusnya di dalam surga. Wa yamutuna bin nafhatil ula, para malaikat akan mati saat tiupan pertama. Illa hamalatul arsy war ru'asa al-arba'ata, saat tiupan pertama trompet Israfil, kecuali malaikat hamalatu al-arsy, yaitu penggotong arsy, dan 4 pembesar mereka, yaitu fa innahum yamutuna ba'da, jadi mereka mati setelahnya. Amma qabla fala yamutu, jadi 4 hamalatul arsy ini pembesar mereka, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Amma qabla fala yamutu ahadun minhum, adapun sebelum tiupan trompet pertama maka tidak ada satupun malaikat yang mati. Fayajibul imanu, wajib beriman, bi annahum balighuna fil kathrati,
secara global bahwa para malaikat itu ada dan mencapai jumlah batas ila haddin la ya'lamuhu illa Allah ta'ala, yang tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal ijmali secara global illa man warada ta'yinuhu bismihil makhsusi aw naw'ihi, dan wajib mengimani mereka yang nama-nama mereka disebutkan dan ditentukan atau yang jenis-jenis mereka ditentukan. Fayajibul imanu bihim tafsilan. Fal awwalu ka Jibril. Malaikat yang nama-nama mereka disebutkan dan ditentukan adalah yang pertama Jibril, wa Mikail dan Mikail, wa Israfil dan Israfil, wa Izrail dan Izrail, wa Munkarin dan Munkar, wa Nakirin dan Nakir, wa Ridwanin dan Ridwan, wa Malikin dan Malik, wa Raqibin dan Raqib, wa Atidin dan Atid, wa Rumanin dan Ruman. Wa Tsani, dan malaikat yang kedua yaitu kahamalatil arsy wal hafadzati wal katabati. Malaikat yang jenis-jenis mereka ditentukan adalah malaikat hamalatu al-arsy, malaikat al-hafadzah, dan malaikat al-katabah. Jadi kalau misalkan kalian masih belum mengetahui ruman, malaikat ruman yaitu adalah malaikat yang mendatangi mayit di dalam kubur sebelum Munkar dan Nakir mendatanginya. Sedangkan malaikat al-hafizun atau para penjaga dibagi menjadi dua, yaitu al-hafizun yang menjaga hamba dari bahaya dan al-hafizun yang menjaga apa yang keluar dari hamba seperti ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Qala Ahmadul Qalyubi, Ahmad Qalyubi berkata, wa'lam, dan ketahuilah anna Jibril, bahwa sesungguhnya malaikat Jibril afdalul malaikati mutlaqan, adalah malaikat yang paling utama secara mutlak, hatta min Israfil ala as-sahih, bahkan lebih utama daripada Israfil sebagaimana menurut pendapat as-sahih. Qala Jalalu as-Suyuti, Jalal Suyuti berkata, wa annahu, dan sesungguhnya Jibril yahduru mautaman yamutu ala wudu'in, akan mengikuti atau menghadiri orang yang mati yang masih dalam keadaan masih menanggung wudu atau belum hadas. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, wa afdalul malaikati Jibril, malaikat yang paling utama secara urutan mereka adalah Jibril, tsumma Israfil, kemudian Israfil. Ada yang mengatakan Israfil, ada juga yang mengatakan kemudian Jibril. Wa qila aksuhu, kebalikan yang tadi sudah saya sebutkan. Tsumma Israfil, kemudian Mikail, tsumma malakul mauti, kemudian malaikat maut yaitu Izrail. Wa qala Fahrur Razi berkata, afdalul malaikati mutlaqan, malaikat yang paling utama secara mutlak adalah hamalatul arsy, malaikat hamalatul arsy, wal hafuna bihi, dan malaikat al-hafadzah. Tsumma Jibrilu, kemudian Jibril, tsumma Israfil, kemudian Israfil, tsumma Mikail, kemudian malaikat Mikail, tsumma malakul mauti, kemudian malaikat maut yaitu Izrail. Tsumma malaikatul jannati, kemudian malaikat surga, fa malaikatun nari, kemudian malaikat neraka, tsumma muwakkaluna bi auladi Adam, kemudian malaikat yang dipasrahi untuk anak-anak Adam, tsumma muwakkaluna bi atrafil alami, dan kemudian malaikat yang dipasrahi bertugas untuk mengatur setiap ujung alam semesta. Wa qala al-Ghazali, dan Ghazali berkata, aqrabul ibadi ila Allah ta'ala, hamba-hamba Allah yang paling dekat dengannya, wa'nahum darajatan Israfil, dan yang paling luhur derajatnya adalah Israfil. Tsumma, kemudian baqiyatul malaikati, malaikat-malaikat yang lain. Tsummal anbiya'u, kemudian para nabi. Tsummal ulama'ul amiluna, kemudian para ulama yang mengamalkan ilmunya. Tsummas salatinul adiluna, kemudian para pemimpin yang adil. Tsummas shalihuna, intaha, kemudian orang-orang yang soleh. Wa anta qabirun, kamu adalah orang yang cermat, bi annahu, bahwa la yalzamu minal qurbi at-tafdilu,
bahwa yang dekat belum tentu yang lebih diunggulkan. Fal wajhu taqdimu Jibril ala Israfil. Pendapat wajahnya adalah mendahulukan Jibril daripada Israfil. Intaha qaulul Qalyubi. Sampai sinilah perkataan Qalyubi berakhir. Kemudian memasuki iman kepada kitab-kitab Allah. Wa tsalitsuha, dan rukun iman yang ketiga adalah antu'mina, kamu beriman bi kutubihi, dengan kitab-kitabnya Allah. Ma'anal imani bil kutubi at-tasdiqu. Jadi pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa kitab-kitab itu bi annaha kalamullahi, merupakan firman Allah, al-munazzalu, yang diturunkan ala rasulihi, kepada para rasulnya, alaihimus salatu wassalam, wa kullama tadammanathu haqqun, dan semua isi kandungannya adalah benar. Wa nuzulaha bi an kanat maktubatan ala al-alwahi. Kitab-kitab ini diturunkan bisa dalam bentuk tertulis pada papan-papan, kataurati, seperti Taurat, au masmu'atan minas samai, atau terdengar dengan telinga secara langsung, bil musyahadati, seperti dalam malam Mi'raj, kama fi lailatul Mi'raj, seperti dalam malam Mi'raj, au min wara'i hijabin, kama waqa'a li Musa fit Turi, atau terdengar dari balik tabir, seperti yang terjadi pada Musa di Gunung Tursina, au min malakin musyahadin, kama ruya annal yahuda qalu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, seperti atau terdengar dari malaikat secara langsung, seperti yang diriwayatkan bahwa kaum Yahudi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tukallimullaha wa tanzuru ilaihi, sebaiknya kamu berbicara langsung kepada Allah dan melihatnya. In kunta nabiyan, jika kamu seorang nabi, kama kallamahu Musa wa nadhara ilaihi, sebagaimana Musa berbicara dengannya dan melihatnya. Faqala lam yanzur Musa ila Allah, kemudian Rasulullah Muhammad menjawab, Musa tidaklah melihat Allah. Fanazala, kemudian diturunkan ayat, wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu 'aliyyun hakimun. Artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan perantara wahyu, atau dari balik tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya. Quran surat Asy-Syura ayat 51. Qala Suhaimi fi tafsiri dzalika, kemudian Suhaimi berkata dalam menafsiri ayat di atas, ai ma sahha li basyarin, tidaklah sah bagi seorang manusia ayyukallimahullahu, diajak berbicara oleh Allah, illa kecuali ayyuhya ilaihi wahyan, diwahyukan kepadanya sebuah wahyu, yaitu kalaman khafiyan, sebuah kalimat yang samar, yudroku bisur'atin, yang diketahui dengan cepat, kama sami'a Ibrahimu fil manami, seperti yang didengar oleh Ibrahim dalam mimpi. Innallaha ya'muruka bidzabhi waladika, sesungguhnya Allah memerintahmu menyembelih putramu. Wa kama ulhimat ummu Musa, dan seperti yang diilhamkan kepada ibu Musa, antaqdzifatu fil bahri, untuk membuang Musa yang masih kecil di lautan, au min wara'i hijabin, atau dari balik tabir, au illa anna yursila rasulan, atau dengan mengutus seorang utusan, ay malakan Jibrila, yaitu malaikat Jibril, fayukallimar rasula, ia mengatakan dengan perintah Tuhannya apa yang Tuhannya kehendaki, ay al-mursala ilaihi bi amri rabbihi ma yasha, apa yang Tuhannya kehendaki kepada Rasul yang ditemui oleh Jibril. Far'un cabang, qala Sulaimanul Jumal, Sulaiman al-Jamal berkata, wa 'anil Harits bin Hisham annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan riwayat dari Harits bin Hisham, Harits bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu mendatangimu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan ya'tini fi mithli sawsaratil jarasi,
Terkadang wahyu mendatangiku seperti bunyi lonceng yang keras. Wa huwa asyadduhu alayya fayabsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Kemudian bunyi lonceng itu hilang dan aku telah hafal apa yang dikatakannya. Wa ahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Terkadang wahyu mendatangiku dengan dibawa oleh malaikat yang menjelma seorang laki-laki, kemudian ia berkata kepadaku dan aku langsung hafal apa yang ia katakan. Wal jarasu, dan lafaz al jarasu dalam hadis ini adalah bi fathil jimi, dengan fathah pada huruf jim, warra'i dan ra-nya, wa huwa ma yu'allaku ala unuqil himari, yaitu sesuatu atau lonceng yang digantungkan di leher hewan himar. Wa qawlu fayufsamu anni, yaitu lafaz fayufsamu berarti yufsamu anni ayyan fasilu anni wa yufariquni, dan yufariquni yang berarti memisahkanku. Wa qawluhu wa'aitu min babi wa'a ay hafidtu ma qala. Lafaz wa'aitu adalah berasal dari bab lafaz wa'a, maksudnya aku telah menghafal apa yang ia katakan kepadaku. Wal muradu bil kutubi, yang dimaksud dengan kitab-kitab adalah ma yashmalul mushafa, sesuatu yang mencakup lembaran-lembaran. Faqad istuhira annaha mi'atun wa arba'atun, telah masyhur bahwa jumlah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah ada 104 jumlahnya. Wa qila innaha mi'atun wa arba'ata asyara, ada pula yang mengatakan 114. Wa qala Suhaimi, dan Suhaimi berkata, wal haqqu, dan yang benar adalah adamu hasril kutubi fi adadin muayyanin, tidak perlu menentukan jumlah kitab-kitab pada hitungan tertentu. Fala yuqalu innaha mi'atun wa arba'atun faqat, oleh karena itu tidak perlu dikatakan kitab-kitab itu ada 104 saja. Li'annaka idza tatabba'ta, karena jika kamu mau meneliti riwayat-riwayat yang ada, ai fattashta ar-riwayati tajiduha tablughu arba'atun wa thamanina wa mi'atan, jika kamu mau meneliti riwayat-riwayat yang ada, maka sesungguhnya kitab-kitab itu mencapai 184. Fayajibu i'tiqadu annallaha, dengan demikian wajib meyakini secara global atau ijmal bahwa sesungguhnya Allah anzala kutuban minas sama'i 'alal ijmali, telah menurunkan kitab-kitab dari langit, ini secara global atau ijmal. Lakin yajibu ma'rifatul kutubi al-arba'ati tafsilan, akan tetapi wajib mengetahui 4 kitab secara tafsir atau rinci, yaitu at-Tauratu li Sayyidina Musa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, waz-Zaburu, dan kitab Zabur li Sayyidina Dawud yang diturunkan kepada Nabi Dawud, wal Injilu, dan kitab Injil li Sayyidina Isa yang diturunkan kepada Nabi Isa, wal Furqanu, dan Al-Furqan li khairil khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'ina, yang diturunkan kepada makhluk terbaik yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in wa alaihim wa ajma'in. Baik, kita akhiri ngaji kitab Kasyifatus Sajjad Syarah Safinatun Najah pada hari ini. Isilah kegiatan Ramadanmu sebulan penuh dengan mengaji ya, jangan sampai kalian melalaikan untuk mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, saya cukupkan. Aku qauli syukran jazilan ala ihtimamikum, arju minkum ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.